semuanya, selamat datang di video pertama saya, dan dimana saya bakal membuat challenge membaca semua buku ini dalam kurun waktu 2 bulan. Nah, bukan saja saya cuma membaca ya, tapi saya juga bakal nge-review beberapa buku yang saya pilih nanti. Nah, salah satu buku yang sudah saya tuntaskan yaitu buku Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan by Ahmad Arif, yang hari ini akan saya review untuk kalian semua. Ketika mendengar istilah masyarakat adat dan kedaulatan pangan, sekiranya apa yang terlintas di kepala kita? Masyarakat adat dan kedaulatan pangan itu sendiri memiliki hubungan yang erat, terutama di bagian pelestarian budaya dan juga keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan pemenuhan pangan berbasis kearifan lokal. Nah, entah mengapa masyarakat kita sering memiliki pemahaman bahwasanya masyarakat adat itu kuno, masyarakat adat itu primitif dan yang lainnya yang berbau negatif. Nah, di buku ini akan memberikan kita perspektif jauh lebih kaya terkait pemahaman definisi apa itu masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang memiliki kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial. Masyarakat adat sendiri memiliki tekad untuk mengembangkan, melestarikan, mewarisi warisan dan adat leluhur serta menurunkan identitas etnis kepada generasi mendatang. Sementara itu, kedaulatan pangan yang saya tangkap dalam buku ini ialah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk menentukan sistem pengelolaan pangan mereka sendiri. Nah, hal tersebut mencakup tentu saja pemanfaatan sumber daya lokal serta keragaman hayati guna sebagai pilar utama dalam mencapai kedaulatan pangan itu sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong, buku ini sebenarnya masuk dalam top 5 buku favorit saya, yang dimana alasannya cukup sederhana, yaitu buku ini memberikan perspektif baru yang sebelumnya tidak saya dapatkan. Nah, bayangkan saja ya, selama ini yang kita kira seperti program dari pemerintah itu selalu berdampak baik kepada masyarakat. Padahal di dalam menurut buku ini beberapa program tersebut memang memiliki dampak positif kepada masyarakat, tetapi juga memiliki dampak negatif yang harus dipertimbangkan. What? Bro, what are you talking about, man? Contohnya pembagian beras secara menyeluruh di masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia tidak semuanya memakan beras. Ada yang makanan pokoknya itu jagung, ada yang makanan pokoknya itu sagu ataupun lainnya. Nah, masalahnya gara-gara gerakan pemerintah ini, masyarakat yang non konsumsi beras menjadi pengkonsumsi beras. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang melihat atau memperhatikan pola makan lokal, sehingga pemerintah langsung menyamaratakan bahwasanya seluruh warga Indonesia itu makan beras. Begitu pula dengan program resettlement penduduk, yang dimana alih-alih membantu masyarakat pemburu dan pramu ini justru malah menyusahkan mereka, dikarenakan mereka jadi susah untuk mengakses hutan. Padahal hutan adalah sumber utama penghidupan mereka. Nah, meskipun begitu, masyarakat pemburu dan pramu ini dipaksa berbaur dengan masyarakat kita. Nah, ketika masyarakat pemburu dan pramu ini menyekolahkan generasi-generasi muda mereka, mereka sadar bahwasanya anak-anak ini susah mendapatkan pekerjaan kelaknya, dikarenakan mereka kurang memiliki koneksi. Dan juga masyarakat pemburu dan pramu ini juga sering mendapat diskriminasi oleh masyarakat modern. Nah, akibatnya generasi muda kaum pemburu pramu ini
kerap menghadapi tekanan mental yang berat dikarenakan mereka susah mencari pekerjaan, sehingga banyak dari mereka rentan menjadi pecandu minuman keras dan juga obat-obat terlarang dikarenakan saking frustasinya. Bukankah sangat ironis ya, bahwasanya peran pemerintah yang niatnya membantu justru malah merusak keseimbangan yang sudah ada sebelumnya. Kalau bahas gaya penulisan, jujur saya sangat suka dengan penulisan di buku ini. Mengapa? Karena buku ini yang pertama itu tentu saja lengkap, referensi banyak, dan juga buku ini rapi ya penulisannya. Begitu juga bahasanya pun cukup membumi, yang dimana orang awam seperti kita gampang untuk memahami apa maksud dari si penulis. Nah, yang paling saya highlight di buku ini ialah buku ini tidak bertele-tele. Kenapa saya bilang begitu? Karena jujur, banyak buku di luar sana itu yang membahas satu poin saja, itu berputar-putar bertele-tele, entah kenapa, saya tidak tahu apa alasannya. Dan di antara 20 buku ini ada yang seperti itu. Nyesel saya beli. Saya suka semua buku yang saya baca. Nah, jika kalian bertanya apakah worth it membeli buku ini seharga full price, yaitu sekitar 120 kalau nggak salah saya di all shop, toko oranye ataupun toko hijau, ya 120. Menurut saya buku ini benar-benar worth it. Mengapa saya bilang begitu? Dikarenakan ya seperti tadi saya bilang, bahwasanya banyak pemahaman-pemahaman yang tidak saya dapat sebelumnya dari buku lainnya, yang hanya ada di buku ini. Karena kita sudah di penghujung video, saya ingin mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya apabila saya menyinggung perasaan teman-teman. Saya tekankan kembali bahwasanya review yang saya lakukan ini ialah murni pendapat pribadi dan pengalaman pribadi saya setelah baca buku ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Salam dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Penulisannya itu sangat gampang dipahami. Allah, aku bocor tuh kah bro. Ani di John. Coba ya, Ani di John. Ani. Oh, mereka